Masih dalam persidangan pemeriksaan lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli untuk perkara gugatan MK Pilkada Belu 2024 yang telah digelar Selasa 11 Februari 2025. Kuasa hukum pemohon memperdalam pendapat ahli dalam perselisihan hasil pemilihan umum Bupati, PHPU Bupati, Kabupaten Belu. Sekarang kita pendalaman untuk ahli dari pemohon. Pemohon ada yang mau ditanyakan atau dimintakan pendalaman? Silakan. Siap Yang Mulia. Pertanyaan yang sama kepada kedua ahli. Ada pengaturan soal syarat pencalonan dalam per-KPU, dalam Undang-Undang Pilkada. Mengapa harus ada pengaturan seperti itu? Dari kacamata teori hukum. Yang kedua, seberapa penting kejujuran itu dalam proses pilkada? Yang ketiga, saya tertarik dengan adagium buah pohon beracun. Apabila sebuah pohon beracun yang terus tumbuh dan dibiarkan, logikanya adalah akan menjadi benih pohon beracun yang baru. Jika dikaitkan dengan kasus ini, apa pandangan dari ahli? Eksistensi dari hukum adat terhadap hukum positif bisa dijelaskan kepada kami. Terjadi permasalahan bahwa kasus terjadi tahun 2003 dan disidangkan dengan dengan KUHP yang kita tahu bersama bahwa pada tahun 2003 Undang-Undang Perlindungan Anak sudah berlaku. Undang-Undang Perlindungan Anak berlaku tahun 2002. Apakah dengan telah diputusnya satu tindakan pidana dengan pasal KUHP menghilangkan sifat dari tindak pidana yang dilakukan bahwa tindak pidana tersebut adalah kekerasan seksual terhadap anak? Sebagaimana digambarkan bahwa ada temuan atau dugaan pelanggaran administrasi setelah penetapan hasil oleh termohon. Apakah hal itu baru terungkap bisa dibawa dan menjadi kewenangan mahkamah untuk mengadili atau memeriksa perkara ini? Dan dari pelanggaran tersebut, apakah itu juga menjadi landasan yuridis yang kuat untuk terkait bisa didiskualifikasi? Terima kasih. Silakan Pak Bernard dan Pak Ruli untuk merespon yang ditanyakan. Terima kasih Ketua dan anggota Majelis Panel Mahkamah Konstitusi. Saya mau merespons pertanyaan dari kuasa hukum pemohon, walaupun cukup berat, tapi saya coba menerangkan secara sederhana. Kalau tidak salah yang saudara ingin tanyakan sebenarnya, kalau kita baca syarat-syarat yang disyaratkan oleh rejim hukum pemilu, saya bisa jelaskan secara tulis. Ada 3 isu yang ingin ditekankan sebenarnya, bahwa setiap calon itu pertama harus punya kompetensi. Yang kedua, seorang pimpinan daerah itu menurut idealis pembuat undang-undang harus berintegritas. Maka ada surat keterangan kelakuan baik, tidak pernah dihukum karena kejahatan tertentu, bahkan untuk beberapa kejahatan dianggap sangat serius dan tercela, mutlak orang itu tidak boleh mencalonkan diri. Karena pentingnya integritas. Karena kita bisa bayangkan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu tidak boleh terjadi. Jadi pimpinan itu harus terjamin integritasnya. Itu isu kedua kalau kita baca persyaratan calon berdasarkan rejim pemilu. Yang ketiga, konstituensi. Orang menjadi pimpinan daerah harus terpilih. Jadi 3 syarat itu yang muncul ke permukaan secara teoritis dan filsafat jika kita membaca ketentuan rejim pemilu tentang syarat calon itu. Yang kedua, mengapa integritas penting? Betul, saya kira tidak perlu kita jauh-jauh dalam rumah tangga kita saja.
Kalau ayah urakan, kita bisa bayangkan rumah tangganya kayak apa. Atau ibu urakan, kita bayangkan apa yang terjadi dalam rumah tangga itu. Anak-anak akan hidup dalam suasana sangat tidak teratur dan akan membahayakan lingkungannya, baik tingkat tetangga maupun yang lebih luas. Jadi pimpinan itu harus menjadi guru moral, harus menjadi teladan. Itulah pentingnya integritas. Dalam tradisi Eropa, aristokrat Eropa masa lalu dikenal sebagai oblese. Kehormatan itu kewajiban. Jadi begitu kita diberi kehormatan, ada kewajiban yang luar biasa di pundak kita. Itulah pentingnya integritas. Makanya seorang dalam agama pun, orang yang mengerti ayat-ayat kitab suci, kalau melakukan pelanggaran itu menjadi arangnya neraka ketimbang orang-orang biasa yang tidak terlalu mengerti ayat kitab suci. Itu pentingnya integritas. Yang berikut ini pohon beracun. Buah pohon beracun ini muncul di Amerika, yang sebenarnya paralel dengan avoid ab initio. Jadi kalau pohonnya sudah beracun, maka buahnya pun beracun. Jadi kalau pangkalnya sudah bermasalah, ujung dan lain-lainnya, cabangnya juga bermasalah. Jadi kita jangan bayangkan bahwa tahap-tahap pemilu itu hanya bejana kosong. Tidak. Di dalamnya ada mekanisme, di dalamnya ada keputusan, di dalamnya ada kebijakan. Kalau seluruh kebijakan, seluruh keputusan diambil dengan melibatkan kepentingan orang bermasalah yang tercemar, maka proses dalam tahap itu adalah tercemar. Kita tidak boleh menganggap bahwa tetap bersih, tetap suci. Itu tidak boleh. Dan resikonya adalah kita akan meninggalkan tradisi the end justifies the means, menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Saya kira itu yang mulia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak Ruli. Terima kasih yang mulia. Atas pertanyaan pemohon mengenai aspek kejujuran itu memang diletakkan pada tataran yang lebih tinggi dari hukum positif, ya. Namanya suatu asas hukum, van beginselen. Dan untuk menguji apakah pelaksanaan suatu hukum positif sudah benar atau belum, maka indikatornya bisa merujuk pada suatu asas hukum. Jadi begitu pentingnya asas kejujuran itu berlaku bagi penyelenggara pemilu. Dia harus memastikan apa yang diselenggarakan itu jujur, termasuk pasangan calon. Ya, itu penting. Mengapa? Karena ini adalah untuk bertujuan menjaga pemurnian hakikat daulat rakyat. Berikutnya mengenai hukum adat dan hukum positif. Undang-undang kekuasaan kehakiman, ketika hakim memeriksa perkara, maka memerintahkan kepada hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup. Sepanjang frase nilai hukum, hukum ada hukum yang tertulis, yaitu peraturan undang-undang. Dan ada hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat istiadat. Ketika dijatuhkan satu vonis yang menyatakan amarnya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka putusan tersebut sudah mempertimbangkan kearifan lokal, sudah mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Ya. Karena putusan hakim harus mencerminkan 3 aspek yang menurut Gustav Radbert ada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Begitu pula dengan suatu undang-undang. Ketika dibuat oleh pembentuk undang-undang, maka dia harus mempertimbangkan 3 aspek: filosofis, yuridis, dan sosiologis, yang di dalamnya harus mengakomodir nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi itu pentingnya kita menghormati putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Berikutnya, apakah undang-undang perlindungan anak itu bisa diberlakukan dalam konteks
perkara putusan tahun 2003 yang terjadi di Pengadilan Negeri Atambua yang menggunakan dasar hukum pasal 322 KUHP. Saya berpendapat substansi norma pidana yang ada dalam ketentuan pasal 322 KUHP dipertegas dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 81. Karena esensi dari pasal 322 yaitu ada subjeknya korbannya di bawah usia, maka ini untuk tidak terjadi di kemudian hari dan tidak menimbulkan penegakan hukum yang tidak efektif, maka pembentuk undang-undang membentuk satu undang-undang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi dalam konteks yang demikian, ini bagian dari ejus dem generis. Dia masuk dalam genus undang-undang kekerasan seksual. Karena norma pidananya yang dipersoalkan di sini, apakah 322 KUHP sama dengan pasal 81? Saya berpendapat sama, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Apakah MK masih bisa, apakah masalah ini masih bisa dibawa ke MK dan apakah masih bisa diberikan sanksi vonis diskualifikasi? Ya, tentu persoalan yang kasuistis ini sudah menjadi pengetahuan umum dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Sepanjang itu sifatnya kasuistis dan belum adanya kewenangan-kewenangan dari lembaga yang dapat mencerminkan rasa keadilan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, MK bisa mengambil alih kewenangan itu. Dan itu dibuktikan dalam praktek penyelesaian perdebatan di tahap pencalonan yang terjadi dalam perkara 132 tahun 2021, yaitu di Bovendigul, dan juga persoalan pencalonan yang terjadi di Kabupaten Saburai Jua tahun 2021 di tahap pencalonan dan MK menyatakan diskualifikasi.